Halo warga kota, jumpa lagi dengan saya Fahrul di obrolan kota kita. Dan kali ini saya sudah kedatangan tamu spesial, kawan lama. Kita kenal udah dari kapan ya? Kayaknya dari SMA. Dari SMA. Dari SMA. Jadi udah long last sekali, lama sekali udah kenal sama Bang Asmi Fairi. Akhirnya on frame. Paling susah ya kalau Paling susah diajak on frame. diajak on frame. Karena ya. terlalu sibuk. Jadi beliau nih ya apa ya bisa dibilang ya melanglang buana lah. Bukan sibuk sih sebenarnya. Bukan sibuk. Bukan sibuk, cuman memang menghindari aja kamera. Oh, dari kamera. Macam artis dah ya. Jadi sibuk melanglang buana ke luar negeri ya Bang ya? Luar negeri. Luar negeri. Sudah kemana aja Bang? Wah, lumayan banyak sih. Lumayan Tapi banyak ya. paling sering sih stay di Singapura. Paling sering stay di Singapura. Tapi sekarang udah banyak di Pontianak kayaknya. Eh, masih sebenarnya. Masih sebenarnya. Jarang-jarang, Pontianak jarang sekali. Oh, oke. Nah jadi Bang Asmi ini karena banyak hubungan beliau di luar negeri di pekerjaan, ya kan? Mhm. Jadi kali ini kita bakal ngobrolin seputar geopolitik hari ini. Wah, berat sekali. Apa yang sedang terjadi di dunia hari ini? Itu Oke. kira-kira pertanyaan awal mula kita. Oke. Lah, tapi ini harus spesifik ya. Ya. Kan saya juga tidak tahu semua hal gitu kan. Ya kita ngobrol santai aja. Jadi apa yang Bang Asmi, ya Bang Asmi kan banyak pengalaman, ketemu sama banyak orang di luar negeri ya kan. Dan saya dengar juga kemarin sempat mengikuti beberapa acara ya, event-event di internasional ya. Iya. Nah itu tentu paling tidak Bang Asmi punya informasi terkait dengan apa sih yang sedang terjadi di dunia kita hari ini, geopolitik situasi terutama di Asia Tenggara, terkait dengan Indonesia nanti ke depannya, kemudian apa yang sedang terjadi hari ini di Ukraina dan Rusia. Ya kalau bahas luar negeri mungkin saya berani gitu. Tapi kalau bahas Indonesia nanti dulu. Oke. Gitu. Kita tahu ini negeri Konoha kan. Iya, siap. Jadi gimana Bang? Apa yang sedang terjadi hari ini? Wah, hari ini banyak sekali ya hal-hal yang mempengaruhi berbagai sektor di dunia gitu. Yang pertama ya perang di Rusia dengan Ukraina, lalu yang berikutnya yang terjadi di Gaza saat ini. Ya. Dua itu mempengaruhi sekali dan itu yang mungkin awalnya baik-baik aja lalu terpecah belah. Oke. Contoh aja yang paling biasa itu adalah dulu mungkin beberapa bulan yang lalu Eropa masih mendukung Ukraina. Ya. Tapi sekarang sudah mulai kelihatan ingin stop mendukung Ukraina. Jadi banyak hal-hal yang mungkin terjadi gitu, dan Ya. itu mempengaruhi hubungan antar suatu negara. Oke. Apa yang kemudian membuat situasinya mungkin apakah karena Ukraina hari ini ya mohon maaf nih kan kita dengar di media ya, tapi kita juga nggak tahu apakah media itu Bisa dipercaya. atau tidak. Iya. Tapi katanya kemudian Ukraina itu hanya menjadi apa? Kalau istilahnya apa sih istilah dalam Proxy atau gimana? proxy ya kan? Proxy ya. Ya. Apakah seperti itu memang kondisinya? Sepertinya enggak kayak gitu. Enggak. Sebenarnya ini masalah keinginan Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Oh, oke. Oke, jadi karena Ukraina ingin bergabung dengan NATO, Rusia menjadi terancam posisinya karena berbatasan langsung dengan Rusia. Karena seandainya Ukraina itu bergabung dengan NATO, maka Amerika bisa meletakkan persenjataan tepat di perbatasan Pangkalan perang ya. pangkalan perang di perbatasan Rusia, dan itu mengancam sekali. Oke. Berarti yang selama ini diberitakan bahwa Ukraina itu hanya proksinya Amerika, Benar atau tidak? benar atau tidak ya kan? Ini Bisa jadi benar, bisa jadi tidak, betul. mungkin jawaban yang tepat adalah benar. Benar. Jadi meskipun awalnya bukan. Jadi karena ada keinginan Ukraina,
Ukraina ingin bergabung dengan NATO karena merasa terancam juga dengan Rusia karena kasus perebutan Crimea sebelumnya, wilayah Crimea, dan Ukraina kalah waktu itu. Oh, jadi ini konflik masa lalu sebenarnya ya? Yang sekarang terjadi eskalasi dari masa lalu. Okay. Jadi seperti itu. Lalu Ukraina ingin bergabung dengan NATO agar sedikit merasa terlindungi menjadi sekutu. Amerika memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan proksi sebagai perpanjangan tangan. Jadi dan bahkan sekarang sangat jelas sekali bagaimana Amerika dan Eropa mengirimkan persenjataan ke Ukraina, mengirimkan bantuan-bantuan dana ke Ukraina untuk melakukan peperangan ini. Ya, tapi kan persoalan hari ini adalah semua negara sedang berada dalam situasi yang tidak normal, ya kan? Dari sisi ekonomi, ya kita tahu bagaimana krisis ekonomi di Eropa, ya kan? Dan itu tentu itu juga yang mungkin tadi Bang Azmi bilang, yang awalnya Eropa itu mendukung luar biasa Ukraina, ya kan? Nah, tapi karena mungkin mereka udah tahu cost-nya begitu besar, ya kan, perang ini, bahwa Rusia tidak begitu mudah untuk dikalahkan, kan? Gitu loh. Jadi ternyata Rusia juga punya stamina yang lumayan panjang gitu kan untuk berhadapan dengan Uni Eropa, dan itu yang kemudian membuat mereka berpikir dua kali untuk kemudian bisa terlibat lebih jauh dalam konflik ini gitu loh. Konflik Ukraina dengan Rusia, saya rasa ini yang pertama kalinya sejak era Perang Dingin itu hampir negara Eropa semuanya terlibat. Makanya mereka kayak nggak punya pengetahuan seberapa mampu sih stamina Rusia untuk menghadapi. Jadi mereka mulai melakukan blokade ekonomi. Kan, blokade ekonomi. Jadi lalu pengusaha Rusia, ya kan, dibekukan uangnya sampai pemilik klub Liga Inggris, ya kan, iya, bekukan ya kan. Lalu dan itu juga didorong dengan karena mereka sekutu ya, dan mungkin ada juga politik saling sandera. Jadi ketika Amerika ingin begini, kalian semua harus ikut gitu kan. Mungkin mereka ada perjanjiannya sendiri. Nah, dibalas oleh Rusia dengan pemotongan jalur pipa gas energi. Nah, di situ yang akhirnya membuat negara-negara Eropa itu kesulitan. Makin krisis lagi kan? Lebih krisis. Energi sudah krisis, ditambah lagi kejadian seperti ini di-cut supply-nya oleh Rusia. Ya, mereka bahkan sampai rela untuk balik kembali ke batu bara. Sedangkan itu adalah sesuatu yang di Eropa itu kayak terlarang sekali itu, karena itu kan mencemari polusi ya. Ya karena ini ya mereka mau nggak mau kan, karena ini udah masuk musim dingin musim kan? Dingin gitu loh. Jadi mau nggak mau solusinya adalah ya bagaimana mencari alternatif. Ketika gas sudah diblokade sama Rusia, alternatif untuk bertahan hidup seperti apa? Karena bisa dibayangkan hidup dengan situasi minus 0 derajat Celcius gitu. Dan tentu itu yang membuat mereka berputar otak bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Jadi negara Eropa ini sekarang yang awalnya mulai dari cara berpikirnya mulai mendukung Amerika, sekarang lebih memikirkan diri sendiri dulu. Iya. Karena mereka juga didesak sama rakyatnya semakin sengsara karena kehabisan energi segala macam, barang-barang jadi semakin mahal. Sedangkan mereka pemimpin Eropa juga punya kepentingan agar tetap disukai oleh rakyatnya. Politiknya ya. Betul. Jadi sebenarnya ya kita nggak bisa melihat konflik ini dari hanya satu sisi ya. Jadi perang saja gitu kan. Setiap negara dan setiap orang punya kepentingan. Iya. Jadi nggak bisa hanya lihat ini ada perang terjadi pure itu adalah antara A dan B. A dan B. Padahal di balik itu ternyata ada banyak kepentingan yang kemudian bermain di situ ya kan. Nah, termasuklah Amerika, bagaimana dia punya kepentingan terhadap Rusia, ya kan. Dan Rusia sendiri pun mungkin juga punya kepentingan juga, ya kan, terhadap konflik ini gitu kan. Bagaimana kemudian dia bisa mempressure NATO kan ketika itu. Iya, benar. Nah, kemudian sekarang konflik Ukraina dan Rusia sudah mulai ditinggalkan padahal masih ditinggalkan panas, pemberitaannya ya. Betul, ditinggalkan pemberitaannya. Padahal fakta yang terjadi sekarang masih sedang terjadi kan peperangan itu kan. Iya, benar. Nah, cuma
dunia sekarang teralihkan nih, ya kan, teralihkan. Yang awalnya kemarin sempat ramai nih persoalan tentang Laut Cina Selatan, Ya, benar. ya kan. Nah itu ada nggak sedikit informasi tentang Laut Cina Selatan tuh, konflik di sana? Kalau ini isu-isu saja. Tidak apa-apa, kita kan bahas isu yang kira-kira berkembang aja. Paling Jadi tidak itu jadi masukan buat kita. ya, jadi dari beberapa agenda kemarin itu Ya. pertemuan antar menteri-menteri pertahanan. Yang di Singapura itu ya. Iya, jadi di sana kelihatan sekali bahwa Cina tidak mau negosiasi terhadap masalah Laut Cina Selatan. Kenapa Cina begitu menginginkan Laut Cina Selatan? Itu karena mereka terjadi surplus penduduk, gitu kan. Penduduk mereka butuh pasokan energi berupa makanan, sedangkan mereka tidak ada laut, gitu ya, yang cukup untuk memberi suplai makanan ke penduduk mereka. Jadi sama juga ke depannya itu adalah yang akan diperebutkan oleh negara-negara ini adalah energi, pangan dan energi. Itu yang akan rela untuk berperang agar bisa mendapatkan sumber daya itu. Jadi krisis pangan sama energi ya. Betul. Nah tapi ini diawali dengan krisis iklim ya kan. Betul. Cuaca saling ya. berkaitan. Nah jadi memang luar biasa ya ternyata ya kondisinya. Nah kemudian dari Laut Cina Selatan mulai redup lagi. Nah sekarang muncul konflik antara Palestina dan Gaza. Palestina dan Gaza. Palestina dan Israel. Palestina dan Israel. Tepatnya di Gaza ya. Karena kan yang kita ketahui ada dua wilayah ya. Palestina ada Gaza, ada tepi barat. Nah sekarang yang sedang dibombardir habis-habisan Israel itu adalah di Gaza. Tapi kita mungkin tidak terlalu banyak masuk di situ nanti, karena saya kira itu terlalu kompleks dan terlalu dalam nanti pembicaraannya terkait dengan Gaza. Nah sekarang cuma saya ingin mungkin mengajak Bang Asmi untuk melihat apa sih sebenarnya dampak atau pengaruh konflik di geopolitik itu, terutama di kawasan-kawasan itu terhadap kita sendiri ini di Indonesia. Nah Bang Asmi kan kerja di luar negeri, melihat nggak ada hubungan dengan luar negeri. Oh, nggak ada hubungan luar negeri. Maksudnya apakah kemudian berdampak terhadap kondisi kita di dalam negeri gitu loh? Kondisi politik pasti. Politik. Ya namanya geopolitik kan. Iya, geopolitik. Kita mungkin nggak bahas masalah sisi agamanya, biar yang lain yang lebih berkompeten bahasnya. Tapi dari sisi politik, apa yang terjadi di Gaza itu adalah membuat tokoh-tokoh politik kita mencoba mencari panggung. Itu udah pasti. Nah, meskipun itu ya Pak nggak dipermasalahkan dan mungkin patut kita apresiasi. Mencari panggung untuk kemudian bisa, karena ini tahun politik. Oh ini tahun politik. Jadi sudah tahu tujuannya untuk apa ya, nggak perlu disebutkan semua tahu. Tapi mudah-mudahan kita berharap sih tidak seperti itu, ya kan? Yang kita harapkan adalah mungkin hari ini pada turun ke panggung semua membela Palestina. Kita apresiasi, diharapkan siapapun nanti yang jadi presiden dia masih tetap membawa isu ini ke dalam pemerintahannya, kebijakan luar negerinya juga digunakan. Karena itu adalah amanat undang-undang ya. Dan juga dari konferensi Asia Afrika kan, bahwa itu adalah masih menjadi PR besar dari bangsa Indonesia untuk kemudian bisa memerdekakan bangsa-bangsa yang hari ini masih terjajah. Nah, salah satunya adalah Palestina. Jadi konteksnya adalah penjajahannya itu, ya kan? Kebebasannya itu yang sebenarnya menjadi konteks inti kenapa kemudian kita turut serta membela Palestina. Yang hari ini sebenarnya tanah itu adalah hak mereka, ya kan? Secara hak mereka kan. Ini menarik terkait soal tanah ya. Jadi banyak mungkin ini framing dari media-media barat ya. Jadi media barat mengatakan menurut sejarah tanah itu sudah sejak dulu adalah milik bangsa Israel. Itu yang sering di framing. Jadi mereka nggak mau balik, ini sudah pernah diakuin PBB pada tahun 1947 atau segala macam.
Tapi faktanya mereka yang hidup di tahun sebelum tahun 1947 yang kemarin kita lihat banyak di media kan diposting bahwa ternyata yang mengeluarkan paspornya itu adalah Palestina, pemerintah Palestina. Saya setuju yang terkait itu. Iya Nggak kan? ada masalah. Ini masalahnya adalah ini sering disalahpahami. Saya mau mengatakan bahwa memang benar itu secara historis itu adalah bangsa Israel. Ya. Tanah itu jauh sebelum ada, bahkan jauh dari sebelum umat Islam ya. Ya. Tetapi umat Israel ini dalam perjalanan waktu ada yang berubah menjadi Kristen, ada yang berubah menjadi Islam. Oke. Jadi secara ras mungkin secara ras mereka ini adalah Israel, tapi agamanya mungkin ada yang Islam. Ya. Jadi ketika ada yang apakah sebuah hak tanah itu menghilang hanya karena berganti agama gitu kan enggak. Jadi secara ras ya mereka semua baik yang ada di Palestina atau yang lain mungkin aja di situ adalah penduduk asli turun temurun dari zaman Nabi Musa, tapi agamanya sekarang sudah Islam. Nah itu yang yang sering dibiaskan atau dijustifikasi oleh beberapa orang. Memang fakta sejarah bangsa Palestina itu nggak ada, yang ada bangsa Israel. Ya mungkin benar gitu kan. Tetapi fakta sejarah juga banyak orang-orang yang asli di sana yang masuk Islam, masuk ke agama Kristen. Gitu. Jadi cuman kan gini, konteks Palestina itu sendiri kan sebenarnya memang dia adalah nama kan, dari sebuah daerah ya kan. Iya, Syam. Iya, Syamnya kan dulu sebutannya kan. Nah sekarang Syam itu kan dulu lebih luas ya kan, sampai ke Irak ya kan. Nah sekarang lebih spesifik di wilayah yang ya katakanlah tepi barat itu ya, daerah di Timur Tengah itu ya kan. Nah Palestina gitu loh. Nah sedangkan siapa yang menghuninya ya kita hari ini tahu ada banyak ras ya kan, banyak suku di situ. Begitupun misalnya ini Indonesia kan, gitu kan. Betul. Ya kan? Ini Indonesia. Nah, sekarang ya siapapun tinggal di sini gitu loh. Betul. Nah, jadi tapi ya itu dia, banyak mereka menganggap ketika sudah berpindah agama maka bukan lagi penduduk asli. Jadi mereka membahas ini antara Yahudi Israel dengan umat Islam di Gaza ya kan. Jadi seolah-olah tanah itu milik Israel ya kan. Tapi kan yang sebenarnya terjadi adalah penduduk asli di sana itu kan berbagai macam agama. Ya. Ya tetap juga disebut sebagai rakyat Palestina. Jadi iya benar. Ya kan? Tetap disebut rakyat Palestina. Ya walaupun kemudian ya sekarang memang konfliknya adalah mereka kemudian ada yang ingin mendeklar bahwa mereka adalah negara Israel gitu loh. Cuman berada di tanahnya yang disebut Palestina. Nah, ini yang kalau saya sih memahami konfliknya seperti itu gitu loh. Sehingga ya ibaratnya ini ada Indonesia ya kan. Sebenarnya kita sama-sama ras Melayu, ya kan, rumpunnya juga sama, ya kan, bahasanya kita sama. Nah, tapi kemudian ada yang di Malaysia ngaku kalau ini wilayah dia, kan begitu kan? Hanya karena Melayu. Hanya karena Melayunya, kan begitu. Iya. Jadi itu yang kemudian mungkin dipahami kan. Oke, kita ini sama-sama Israel misalnya kan, keturunan Bani Ishak misalnya kan, ya sama-sama dulu pernah tinggal di sini. Nah sekarang kenapa saya tidak boleh tinggal di sini, kan gitu mungkin konteks ininya. Iya benar. Nah sehingga itu yang kemudian menyebabkan konflik. Nah tapi saya pun nggak berani juga masuk lebih dalam ya, karena kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana hari ini. Ya kan? Kita memang bukan yang paling tahu konflik di sana, tetapi tetap kita sebagai bangsa Indonesia kita harus dukung kemerdekaan Palestina. Oh jelas, itu udah hitam di atas putih, udah seperti itu. Itu tidak ada lagi yang mempertentangkan ya terkait dengan komitmen itu. Nah cuma kan yang sekarang kita mau coba lihat, sepertinya konflik ini akan panjang. Panjang pasti. Kan panjang.
Nah ini yang terbaru kita dengar sudah merembet ke Arab Saudi. Kita tahu juga ada bom yang nyasar ke Arab Saudi ya kan. Iya, tapi sepertinya itu dari Yaman. Dari Yaman ya kan? Dari Yaman. Nah, tapi kenapa ke Arab Saudi? Jadi ini kan kayak percikan-percikan, Bang. Ini menarik ya. Apa ya? Ketika ada terjadi seperti ini, itu kalau di kita ngelihatnya dari berita ini mungkin rudal dari Yaman nggak sampai ke Israel. Oke. Gitu kan, meledak di Arab Saudi. Tapi bisa juga dari Yaman sengaja untuk menyerang Arab Saudi. Oke. Bisa aja gitu kan. Itu tergantung siapa sih pembuat berita. Bahkan bisa aja itu bukan dari Yaman tapi dari sesuatu yang kita nggak tahu, pihak yang lain yang dia diklaim ya kan? Diklaim ini adalah dari Yaman gitu. Iya. Nah, jadi kalau di level kayak kita yang hanya baca berita itu semuanya tergantung dari siapa sih pembuat berita. Tapi kalau di level negara seperti Arab Saudi, dia pasti tidak serta-merta langsung percaya itu adalah dari Yaman. Dia harus mempunyai bukti-bukti dari GPS satelit gitu kan, benar tidak jam sekian ada tembakan dari Yaman. Oke, dilacak lah istilahnya. Dilacak. Mereka semua negara punya kekuatan untuk mapping dari mana itu berasal. Nah, kembali lagi nih ke konteks dampaknya terhadap Indonesia. Dampaknya banyak ya, luas sekali gitu kan. Pertama ya tadi itu dari segi politik banyak yang mencari panggung. Oke. Lalu juga memecah belah bangsa Indonesia. Saya bisa bilang demikian karena kemarin ada aja yang masih membela Israel, viral juga. Tapi katanya sedang gangguan jiwa. Gitu. Kalau dari segi ekonomi ini masih belum terasa nih karena masih baru. Tapi sepertinya nanti harga minyak bakal naik. Misalnya harga minyak bakal naik karena perang. Lalu ini kalau harga minyak naik, nah ini dampaknya ya semuanya sampai ke ibu-ibu di rumah pasti ngomel gitu. Iya, betul. Gitu. Itu dalam berarti nggak lama lah kalau kita lihat eskalasinya masih terus seperti ini gitu loh. Tinggal menunggu waktu sebenarnya kan, ibarat bom waktu jadinya. Sama Indonesia juga tertekan sebenarnya posisinya. Kenapa tertekan? Karena Indonesia membawa nama sebagai negara dengan muslim terbanyak di dunia. Terlebih rakyat Palestina itu mereka sudah tanda petik muak dengan negara-negara Arab yang mereka harapkan itu Indonesia. Mereka kalau dengar orang Indonesia mereka senang sekali gitu. Jadi suka tidak suka Indonesia ini membawa beban yang seperti itu. Padahal secara geografis jauhnya minta ampun ya kan. Betul. Dan negara yang dekat dengan mereka yang harapannya bisa menjadi ya ibaratnya ya brothers lah kan, saudara sesama agama ya kan. Iya, malah menolak mereka ya, kayak seperti Mesir menolak gitu kan. Oh gitu? Iya, Mesir menolak untuk menerima pengungsi dari Gaza. Tapi itu banyak alasannya ya. Mungkin kalau dari yang umum melihat ya mungkin ini Mesir jahat sekali gitu kan. Tapi bisa aja dari segi politik gitu kan. Tindakan Mesir ini adalah sebagai bentuk pengakuan bahwa mereka adalah punya tanah sendiri gitu. Kalau bayangkan kalau Mesir meminta mereka semua pindah gitu kan, kosong dong Gaza, bisa direbut gitu kan. Semudah itu. Tapi juga kemarin saya lihat ada di berita juga beberapa masyarakat ya, kita nggak tahu spesifik masyarakat mana, tapi yang diberitakan itu masyarakat Gaza entah di sebelah mana ya kan, kita nggak tahu, yang kemudian di video itu mereka eksodus ke beberapa ya negara tetangga lah di sekitar itu. Iya, jadi ya karena ini kan udah 33 hari nih per hari ini ya, udah 33 hari. Pasti ada tetap pasti ada orang-orang yang pengen keluar dari daerah
konflik. Ya. Itu pasti selalu ada. Mungkin ada yang idealis gitu dengan tanah, tapi ketika sudah punya anak kan, punya ini, tentu anak kecil ini tentu anak sendiri lagi gitu kan. Tentu pengen inginnya mengharapkan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya gitu kan. Yang normal lah intinya. Benar. Kan? Pasti ada beberapa orang-orang yang mempunyai pemikiran yang seperti itu, dan itu sebenarnya wajar-wajar saja. Gitu. Apalagi daerahnya dihancurkan seperti itu, justru aneh kalau tetap di situ. Justru aneh. Aneh menunggu mati itu atau gimana, menunggu dibangun, aneh sekali. Tentu sebagai manusia pasti akan berpikir rasional untuk menyelamatkan diri. Ada yang berpikir seperti itu. Ada, dan ada juga yang tetap bertahan. Tetap bertahan. Ini yang para pemberani-pemberani, pejuang-pejuang. Mereka tetap bertahan. Mereka ingin menunjukkan bahwa tempat ini nggak bakal semudah itu untuk ditaklukkan. Masih ada orang-orang yang berani berjuang untuk membela tanah ini. Dan ini justru secara tidak langsung, mungkin secara langsung, ini turut mengangkat marwah ya bangsa-bangsa Arab, terutama orang-orang Islam. Bayangkan kalau ada satu tempat diserbu seperti itu, dan apalagi karena dasar agama ya, dasar agama, kan? Lalu lari terbirit-birit. Yang malu siapa? Tentu kita bangsa Arab, orang Islam pasti malu gitu. Apalagi konteks di situ adalah kiblat keduanya umat Islam. Ya kan? Nah, jadi dengan adanya pejuang-pejuang di sana itu yang tetap mempertahankan, walaupun tidak sebanyak yang Exodus, itu udah cukup untuk menjaga marwah. Ibaratnya nyentil lah, berikan sentilan. Mana negara Arab, ayo bantu dong, ya kan? Tapi ini menarik juga. Ketika mereka ini sebenarnya berharap dengan negara-negara yang mayoritas Sunni, akhir-akhir ini malah membuka kesempatan kepada negara-negara Syiah, lalu juga China dan Rusia untuk turut gabung dalam konflik ini. Mereka memanfaatkan ini kan Amerika common enemy kan, jadi musuh gitu kan. Itu berarti kayak Rusia, Cina juga dia punya kepentingan juga berarti di konflik Timur Tengah ini. Kalau Rusia ya, mereka nggak mau membuka konflik baru, tapi karena mereka masih sibuk dengan di Ukraina kan. Tapi yang mereka inginkan adalah sekutu. Dengan membantu itu. Iya, bayangkan kalau Rusia mau membantu Palestina. Karena negara-negara Arab ini bukannya nggak mau membantu, tapi sudah diancam ya dengan kapal induk Inggris, kapal induk Amerika udah standby di situ. Siapa nih? Di Laut Mediterania. Betul, siapa nih yang berani menghentikan? Itu udah memang secara kayak jadi war-nya ada juga. Iya, jadi untuk bikin gentar kayak Indonesia nggak bakalan mampu ya. Ini memang kekuatan Indonesia untuk menghadapi ya jelas. Jadi nggak berani maju gitu negara-negara Arab juga. Tapi Rusia satu-satunya yang mampu gitu kan. Kalau Rusia ini membantu, tentu mereka bakal banyak dapat simpati, hubungan luar negerinya dengan Arab-Arab. Mungkin Arab Saudi yang sekutunya Amerika malah berpihak ke Rusia. Jadi sebenarnya yang namanya perang itu siapa yang paling banyak dapat kawan. Terlepas ideologinya. Ideologi apa, kemudian kita punya masa lalu apa dengan dia atau mantan, ya kan? Yang jelas sekarang perang. Siapa yang mau berteman, bantu dengan kita terima, ya kan? Seperti itu. Nah, bahkan sampai ada yang kemudian mengatakan teman-teman atau misal pejuang-pejuang di Hamas itu kok mau kemudian menerima bantuan dari Iran yang notabene-nya dalam tanda kutip Syiah, ya kan? Nah itu juga yang kemudian menjawab itu tadi kan, karena dalam kondisi perang seperti ini. Dalam kondisi perang gitu, jadi masing-masing cari simpati. Kalau memang bisa membantu dan mendapatkan simpati publik gitu kan, itu bakal mengganggu kestabilan negara. Contoh aja misalnya, seandainya Iran benar-benar membantu
Iran benar-benar membantu lalu membebaskan Palestina, tentu banyak yang simpati. Ya kan? Dan Iran juga punya kepentingan kan kemarin. Dan mungkin saja nanti di Palestina itu Ya. bakal jadi sekutunya Iran, ya kan? Ya. Iran bisa meletakkan persenjataannya segala macam. Oh. Gitu. Jadi tetap semua punya kepentingan Ya. cari sekutu Betul, agar betul. agar bisa ini. Ya karena yang kemarin kita juga tahu bahwa Israel ini juga menjadi musuhnya Iran, ya kan? Benar. Karena membunuh salah satu petingginya pada saat itu kan. Iya. Ya. Dan itu kemudian dan Iran melihat ada konflik ini, kemudian dia berpihak ke ya tentu yang oponen sama Israel, ya kan, yang berlawanan dengan Israel gitu loh. Nah jadi ya kompleks memang ya kalau kita memahami tentang geopolitik ini. Nah tapi ya itulah, kembali lagi ini tahun-tahun politik, mau pemilu, ya kan. Nah tentu ya kalau kita lihat sejarah panjang perpolitikan di Indonesia, pasti tidak lepas dari suasana ataupun apa yang terjadi di dunia, ya kan, di geopolitik. Nah sejauh apa kemudian pengaruh itu terhadap ya paling tidak pilihan-pilihan orang lah nanti terkait dengan kondisi politik di Indonesia sendiri. Politik di Indonesia itu kan masih ini ya, lebih ke golongan ya. Oke. Jadi tergantung tokoh ini masuk ke kelompok yang mana, nanti diatur nih cara bicaranya segala macam. Oke. Gitu. Mungkin yang masuk ke ormas ketika dia kampanye di sebuah ormas Islam misalnya, tentu yang dibawa adalah masalah agamanya. Konflik yang di Gaza ini yang diangkat yang tema agamanya. Tapi ketika dia kampanye di di universitas, tentu yang dibahas adalah bukan agamanya, tapi bagaimana solusi-solusinya, seperti misalnya gimana caranya agar Indonesia bisa menekan PBB segala macam. Jadi tergantung dari di mana dia berdiri gitu. Oke. Nah, setelah dua arena tadi, kalau Ukraina sama Rusia itu kan di benua biru, Eropa. Kemudian Gaza dan Israel, ya kan? Benua apa? Di Timur Tengah, ya kan? Timur Tengah. Apakah ada peluang konflik lagi di daerah lain sampai sejauh ini? Kalau Indonesia yang perlu dikhawatirkan sekali ya yang di China dengan Taiwan. China Taiwan ya. China dengan ini Taiwan. yang kemarin Laut Cina Selatan itu ya. Iya, Laut Cina Selatan. Jadi China dengan Taiwan berarti Taiwan apakah dengan juga Amerika. proksi juga? Proksi Amerika juga? Bukan proksinya Amerika, tapi meminta perlindungan dari Amerika. Sekutu juga. Sekutu. Jadi makanya ini untuk menghadapin kekuatan sebesar Cina, Taiwan harus punya sekutu yang bisa mengimbangi, dan itu Amerika. Ya Taiwan kecil sekali kan. Kalau misal dia caplok dengan Cina selesai ya kan. Kepentingan Amerika adalah mereka berharap bisa bangun pangkalan di situ. Makanya untuk apa? Kestabilan dunia alasannya. Padahal adalah kestabilan negara mereka. Dan Amerika juga sekarang sedang ngap-ngap ya, secara teknologi dan energi sekarang kalah dengan Cina. Ya, jadi Cina sekarang jauh lebih maju teknologinya, dan itu bisa mengganggu perekonomian Amerika. Itu sebabnya Huawei dilarang di Amerika. Iya kan? Kalau kita lihat konflik itu ya, jadi ada akarnya sebenarnya kan. Jadi ada akarnya gitu. Bisa dibayangkan kalau seperti yang saya bilang sebelumnya adalah kedepannya ini adalah krisis energi kan, energi dan pangan. Bagaimana minyak bumi itu udah dikatakan sudah mau habis misalnya, udah mau habis. Jadi butuh energi alternatif baru gitu. China sudah bikin baterai matahari buatan yang saya ingat ya. Matahari buatan. Walaupun masih kecil ya, panasnya melebihi matahari. Solar. Dan itu bisa jadi sumber energi untuk puluhan tahun. Gitu. Dari nuklir bukan?
dari fusi nuklir. Fusi nuklir. Iya, tapi memang itu masih dalam proses development. Tapi bayangkan, sedangkan Amerika masih belum nih, masih bergantung dengan minyak. Oh, oke. Tapi mereka mulai mau coba pakai tenaga surya, hidrogen. Tapi bukannya Amerika juga punya tenaga nuklir? Tenaga nuklir itu tidak bersih. Gitu. Oke. Tidak bersih. Memang itu bisa memberikan energi yang cukup Jangka panjang. jangka ya? panjang, Oke. tapi tidak bersih. Dampak Dampaknya lingkungannya bersih. berarti ya. Benar. Oh, berarti yang kemarin. Limbah nuklirnya mau dibuang di mana pasti bakal Oh, mencemari. oke. Nah, kayaknya yang paling dekat yang kalau dilihat dari sisi kawasan, berarti konflik di antara di Laut Cina Selatan ini yang sebenarnya mesti diwaspadai, Betul. ya kan? Karena kalau secara geografis paling dekat dengan kita, ya kan? Iya. Indonesia gitu. Tinggal ke atas sedikit udah ketemu kan? Dan tentu pengaruh di Indonesia adalah Indonesia bakal berani tidak menghentikan China. Karena kalau dari roadmapnya China, wilayah yang diklaim sebagai daerah lautnya Cina itu adalah termasuk salah satunya Indonesia. Oh, di sebelahmu berarti sebelah atas kan? Iya, Kepulauan Natuna. Dekat Malaysia berarti. Iya. Oh, Jadi ini pengaruhnya kalau sampai diambil sama Cina. Cina, Ah. Indonesia berani atau tidak menghentikannya, itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk dijawab. Kalau yang banyak orang yang mungkin modal semangat, ya serang, Iya, tapi nggak iya. semudah itu. Iya. China cukup tekan satu tombol, Jakarta hilang. Aduh, ngeri juga ya. Iya. Kalau kita tahu kondisi geopolitik. Oke, selain wilayah ini, apakah ada daerah lain Afrika? Apakah relatif aman? Kalau Afrika kemarin baru terjadi kudeta ya. Aduh, lupa nama negaranya. Ekuador. Ekuador. Ekuador baru pemilihan umum. Bukan. Paling kayaknya negara lain masih belum tertutup sekali dengan isu-isu yang ini. Oh, berarti memang sedang sorotan dunia memang sedang ke dua wilayah ini ya. Ya karena memang kalau saya lihat dua wilayah ini kan menjadi sentral ya. Iya. Jadi kalau di Ukraina sama Rusia ini kan adalah menjadi epicentrumnya, ya titik gempanya di benua Eropa, ya kan, dengan blokade gasnya itu. Nah kemudian ya artinya Rusia juga punya kartu gitu loh, ya kan? Tapi kalau sebenarnya dilihat ya secara agak zoom out sedikit, Ya. konflik ini beneran hanya berbeda dikit loh antara Ukraina, Rusia. Ya. Di bawahnya itu ada Israel, Palestina. Hanya dibatasin dengan Turki saja. Oh gitu, Secara geografis ya. Jadi memang dekat berarti. dekat. Jadi ini sebenarnya apa ya? Timur dengan Barat ini lagi bertemu. Ya hanya beda satu garis aja gitu misalnya kan? Iya, itu masih satu ini. Oh, oke. Nah, sedangkan Israel dan Gaza ini kan sebenarnya orang melihatnya ke negara sekitarnya kan, Betul. ke Arab ya kan, yang notabene-nya inilah penghasil sumber daya energi itu yang selama ini menjadi. Jadi seperti Suriah itu berbatasan dengan Israel. Oh iya, betul. Langsung. Bener ya? Iya. Iya betul. Kan bener ya. Sedangkan di Suriah itu juga sebagai markasnya Rusia militer. Jadi waktu perang antara pemberontak Suriah dengan negara, jadi negara Suriah meminta bantuan militer Israel. Ya kan ada Suriah, ada Libanon kan. Libanon juga berseberangan kan dengan Israel ya kan. Hizbullah ya kan, kelompok-kelompok di sana. Jadi memang sebenarnya Rusia juga secara tidak langsung hadir di dalam konflik ini hanya masih belum kelihatan aja. Kalaupun bukan Rusia, paling tidak perusahaan-perusahaan militer swasta yang afiliasi tentu ke pemerintah Putin ya. Iya benar.
kan nggak mungkin tanpa dukungan pemerintah, Iya. ya kan? Jadi sama secara tidak langsung juga menurunkan proksi-proksinya ya, Oh, agar tidak terlibat langsung. oke. Ya ibaratnya mereka supply gitu ya, Ya. supply ya kebutuhan. Kenapa? Apa ya? Kenapa kok Rusia senang banget? Kenapa pengen menyuplai juga? Kenapa Iran juga pengen menyuplai? Ya. Karena mereka ingin salah satunya adalah menghabiskan sumber daya Hmm. Amerika. Jadi namanya perang itu tentu menghabiskan daya tahan, uang yang tidak sedikit. endurance. Bayangkan kalau Amerika ini dikasih perang di Ukraina, dikasih perang di Israel, Palestina, dikasih perang di sini. Jadi itu sebenarnya intinya. Mungkin saja, mungkin. Gitu. Jadi Iya. cara berpikir sebuah negara dengan orang biasa tentu berbeda. Gitu. Oh. Mungkin ada yang nganggap, wah ini kok maunya bantu Iya. Palestina Iya. gitu. Atau kok nggak mau bantu Palestina, kok ini mau bantu Palestina. Itu nggak bisa dilihat hanya sekedar ini karena agamanya sama, ini mungkin karena masih sama-sama Arab, ini berdekatan. Jauh lebih itu. Mungkin banyak pemain-pemain di belakangnya yang mungkin nggak berada di sana. Oke. Saya baru terbuka loh, maksudnya sampai sejauh itu gitu ya, ternyata Banyak. jadi bagaimana menguras energi ya ibaratnya kan, menguras energi. Nah siapa yang paling bisa bertahan, ya dialah yang akan keluar sebagai pemenang ya kan. Dan hari ini kondisinya Amerika udah babak belur, Ekonominya, ya kan. bahkan berapa kali terancam default ya. Nah, Pemerintahan Amerika hanya karena kehabisan uang. ya, dan harus uang mencetak lagi. Betul, dan uang itu dihabiskan paling banyak ya untuk perang. Untuk membiayai Ukraina. Jadi ketika mereka banyak perang, banyak menghabiskan uang, negara tidak stabil. Oke. Ketika negara tidak stabil, banyak yang mungkin investor atau yang lain khawatir kan. Ujung-ujung menarik diri. Jadi kalau sampai krisis kayak gitu, yang terjadi mungkin barang-barang jadi langka, salah satunya. Ya, tidak ada produksi. Tidak ada produksi, atau bayangkan sebuah negara itu, uang itu yang beredar di masyarakat jadi tidak berharga. Tentu akan inflasi. terjadi kerusuhan di Amerika. Mungkin itu target utamanya. Orang nggak punya pekerjaan, jadi intinya berusaha untuk kemudian dibikin lelah di luar, tapi juga dibikin chaos dari dalam ya kan. Jadi membuat negara tidak stabil itu cara perang jarak jauh. Dan itu yang sekarang sedang dilakukan mungkin oleh Rusia ya kan. Iya, mungkin. Terhadap Amerika. Ya, dan juga dengan Cina sebagai kawannya ya kan. Karena sama-sama punya kepentingan di situ. Betul. Untuk kemudian menjadi the new superpower baru ya kan. Betul. Gitu. Cina dan Rusia. Menarik sih. Cuma sekarang sampai berapa lama ini akan masih terus terjadi seperti ini di event-event yang kemudian diikuti ya kan? Kayaknya mereka, apakah akan ada prediksi ini akan bertahan sampai berapa tahun ke depan atau karena itu kan nanti terus-terusan akan berpengaruh juga ke kita kan? Gini ya. Jadi Amerika itu udah berperang dari zaman Rambo. Iya. Di Vietnam. Dulu setelah selesai Vietnam, Afghanistan. Tuh. Kan? Di Irak lagi. Bisa Afghanistan, Irak lagi, lanjut ke Irak. Habis itu lanjut ke Libya. Ya, dari Perang Dunia Kedua sebenarnya. Dari Perang Dunia nggak berhenti perang. Kan? Jadi kalau ditanya masih berapa lama bertahan, sih lama kayaknya. Lama kayak. Tinggal gimana. Nah, ini menarik nih. Jadi kita menghadapi ke depan ini potensi perang itu tinggi. Jadi bagaimana kita harus mempersiapkan diri nih. Bukan dalam artian mempersiapkan diri jadi tentara, bukan kayak gitu. Maksudnya bayangkan kalau suatu saat langka minyak kan, atau langka bahan-bahan makanan. Mempersiapkan dirinya dalam konteks kita harus bagaimana kita bisa independen. Swasembada. Betul. Itu penting Indonesia agar bisa independen masalah energi. Contohnya ya mungkin beralih ke listrik. Kita punya produksi nikel,
yang lain itu yang cukup tinggi kan. Jadi Indonesia sekarang mulai nahan bahan-bahan tambangnya kan. Beralih ke listrik tapi tidak menggunakan tenaga fosil yang sebagai bahan bakar listriknya, ya kan? Iya. Benar nggak? Karena kan ada orang bilang beralih ke listrik, tapi untuk membangkitkan energi listriknya masih pakai batu bara, ya kan? Ya memang ini sih. Tapi yang energi yang mungkin salah satu lagi banyak dicoba diusahakan negara-negara itu adalah hidrogen. Oke. Bahan bakar hidrogen. Jadi namanya bahan bakar biru. Relatif aman, Bersih. Bersih dan emisinya ya berarti banyak. ya. Jadi seperti itu. Kalau kemarin yang diresmikan oleh Jokowi, Yang mana? PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya Di IKN. yang di Waduk, saya lupa di Waduk mana ya, yang di Jawa Barat kalau nggak salah. Itu kan baru diresmikan Ya tenaga surya. tenaga surya juga. Jadi panelnya dipasang di atas sungai, di atas waduk, di atas air. Kekurangan tenaga surya adalah peralatannya yang mahal. Betul. Itu kekurangannya. Iya, instalasinya ya. Betul, instalasi Panel- perlu panel investasi yang surya. besar. Oh, kalau hidrogen tadi? Hidrogen itu termasuk murah. Heeh. Tenaga hidrogen itu murah dan bersih. Kan? Dan itu banyak di Indonesia. Bukan, kalau yang lagi banyak yang viral itu di Indonesia adalah mengubah air menjadi hidrogen, sebagai katalis ya. Tapi Itu yang kalau di luar negeri enggak, itu udah benar hidrogennya udah pure. oke. Jadi itu kira-kira alternatif Kedepannya. energi ya yang harus kita persiapkan, pangan dan segala macam. Bukan kita kayaknya belum mampu untuk menciptakan hidrogen. Yang ada bom hidrogen. Ini maksudnya bagaimana mandiri dalam artian ya coba mungkin kita mulai pandai mengolah makanan kita sendiri ya, mungkin coba nanam sawi segala macam atau hidroponik gitu kan. Jadi tidak hanya kemudian mengandalkan Betul. impor, Ngandalkan. ya kan? Bentar-bentar kalau kurang cari dari luar. Dan bagaimana sekarang kalau kurang ini harus disediakan dari dalam, ya kan? Nah itu yang harus pola pikirnya seperti itu. Tapi saya rasa itu mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah. Betul. Sudah mulai ada pencegahan ke arah sana, ya kan? Ya ketahanan pangan namanya. Ya, ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu penting. Kayak Tapi apa kemarin? sepertinya Indonesia masih banyak hal lain yang perlu dilakukan selain ketahanan pangan. Jadi kalau kita nggak siap lah kalau untuk berperang melawan Cina atau yang lain nggak siap. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya ternyata konflik itu nyampai ke Indonesia? Cina Selatan tiba-tiba besok. Ini kalau ini cuman bisa pemerintah ya, di level pemerintah. Iya sih. Kita sebagai individu terima-terima aja kan. Iya sih. Yang bisa dilakukan pemerintah ya mungkin cari sekutu, mungkin nggak mencari sekutu, mungkin berteman baik dengan Cina. Iya. Teman baik. Supaya ya paling tidak kita diproteksi lah kan. Ya, jadi Nggak diganggu. kita nggak mau bermusuhan gitu. Gak mau bermusuhan. Oke. Nggak mau bermusuhan. Ya karena tadi kepentingan Kita pengen negara ini stabil. ya. Artinya kepentingan rakyat lah yang Iya. lebih besar, ya kan. Bagaimana menyelamatkan 270 hampir 300 ya? Kira 300 Iya, juta. hampir 300 juta penduduk Indonesia. Ya kan? Ya. Obrolan malam ini lumayan berat. Berat. Lumayan berat. Ya. Tapi memang itu fakta yang terjadi kan? Fakta yang mungkin bisa kita rasakan. Yang kita rasakan. Cepat atau lambat? Cepat atau lambat, Ya suka kan? tidak Kalau suka. sekarang kita mungkin masih melihatnya di berita. Masih melihat di berita Ya. dan mungkin kita sibuk dengan pekerjaan kita sendiri. Ya, kalau kita kemudian tidak bersiap-siap dan tidak melek dan tidak kemudian mengantisipasinya, Ini susah juga. Kalau mau dibilang ini masih lama sampai ke Indonesia dampaknya, Ya. benar juga. Oke. Tetapi kalau dibilang tidak perlu bersiap-siap karena masih lama, salah juga. Oh. Oke.
Berarti yang harus kita lakukan? Bukan di level kita yang bisa ini. Ya paling tidak kita sebagai orang mungkin biasa lah. mungkin dengan memilih pemimpin yang benar lah. Kita orang biasa nih kan. Kita orang biasa. Kan orang ada orang biasa. Kalau apa ya? Ya kita nggak tahu sih, nggak ada. Ya paling tidak kita ngasih masukan lah, ya kan. Jadi buat warga kota yang nonton video ini jangan terlalu diambil apa? Ya, jadi kita ngobrol tapi memang nggak ada solusi. Betul. Jadi kita hanya cuman kita cuma nambah ilmu aja. Coba melihat dari perspektif lain lah ya terkait dengan apa yang sedang terjadi hari ini di dunia, ya kan. Bang Asmi punya pandangan tersendiri karena ya ada mungkin beliau kemarin sempat mengikuti beberapa event, ya kan, event internasional, dan ada informasi yang bisa kita share ke kawan-kawan. Nah tentu nanti ya ini semua kembali ke warga kota sekalian, ya. Apapun yang kami bahas hari ini, ya ini adalah pandangan pribadi. Yang jelas kita berharap semua konflik yang hari ini terjadi itu bisa segera berakhir, selesai. Mungkin ya kan? Berharap saja, tapi dan dunia akan baik-baik saja. Mustahil sepertinya. Mustahil untuk saat ini kayaknya. Mustahil. Tapi kan nggak mustahil kalau dunia ini baik-baik saja, harusnya. Tanpa Pontianak baik-baik saja mungkin, sangat mungkin. Oh, Pontianak baik-baik saja. Iya. Dan kalau Indonesia baik-baik saja itu aja susah. Indonesia ya sih. Oke. Ya Pontianak alhamdulillah ya baik-baik saja. Oke, Bang Asmi, kayaknya lumayan panjang tadi kita sudah ngobrol yang kita bahas malam hari ini. Makasih udah mau berbagi sharing di obrolan kota kita. Yang jelas mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tentang tadi isu geopolitik dunia, ya kan, konflik yang hari ini terjadi di Rusia, di Ukraina, kemudian yang terjadi di Gaza, Palestina, dan Israel, itu setidaknya mudah-mudahan tidak memberikan dampak yang cukup besar buat Indonesia, karena terus terang ya kita negara yang sedang tumbuh dan berkembang, ya kan, dengan segala macam persoalan yang ada di kita, mulai dari persoalan ekonomi, persoalan masyarakatnya, itu masih banyak PR yang belum selesai. Dan mudah-mudahan tidak ditambah dengan dampak, ya kan, dari konflik yang kemudian menyeret kita masuk ke dalam pusaran yang lebih menyulitkan lagi gitu loh. Ya, Indonesia sebagai warga internasional tentu punya tanggung jawab juga. Oh iya, jelas. Gitu. Ya. Kalau mau berlepas tangan dan hanya mengurus negara itu juga tidak mungkin. Oke. Apalagi yang saya bilang tadi, Indonesia membawa beban. Oke. Beban persaudaraan sebenarnya. Beban kan? Persaudaraan. Iya kan? Karena kita sudah pernah bertemunya di konferensi Asia Afrika dulu. Dan itu akan terus, ya ibaratnya menjadi hutang. Iya. Utang saudara gitu loh. Bagaimana kemudian kita bisa memberikan ikut turut serta dalam perdamaian dunia. Itu konteks undang-undangnya. Ya, kita diberi tugas yang berat sama founding father kita. Kita harus selesaikan itu, ya. Oke, itu saja obrolan kota kita kali ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi di obrolan kota kita berikutnya. Dadah.